Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai saham PBRX ya, potensi sahamnya gimana dan skenario bandar gimana, kita akan bahas dalam video kali ini. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk video kali ini saya bikin setelah sesi 1 close, berarti pas jam istirahat. Dan untuk PBRX masih ditutup surplus 24,4% ke level 168 ya. Kalau kita flashback ke belakang untuk PBRX ini sebenarnya udah bagger ya. Kurang dari 2 minggu udah bagger untuk PBRX ya, dimana untuk tanggal 25 Oktober ya, akhir bulan Oktober itu harganya masih di angka 70-an, dan untuk saat ini masih sudah di level 168 ya. Hari ini tanggal 7 November ya, berarti ya sekitar kurang dari 2 minggu lah untuk PBRX udah bisa bagger ya. Apa yang bikin alasan market maker atau bandar menggoreng saham, kita akan cek dulu dari segi fundamental ya, dimana untuk fundamental PBRX ini ya, setelah saya cek ternyata untuk laporan kuartal 3 2022 ini mengalami kenaikan net profit yang cukup tinggi ya, dimana untuk net profit PBRX kuartal 3 2022 itu sebesar 141,8 M, dan ini cukup tinggi, paling tinggi dibandingkan beberapa kuartal sebelumnya ya. Kalau kita cek di sini dari kuartal 1 2021 ya, ini kuartal 1 2021 untuk net income-nya itu cuma 31,3 M ya. Kemudian kuartal 2 2021 itu 136,2 M. Kuartal 3-nya 2021 105,5 M. Kuartal 4-nya itu malah minus 41,1 M. Kuartal 1 2022 profit 52,2 M. Kuartal 2 kemarin 2022 itu minus 3,8 M, dan kuartal 3 2022 yang barusan keluar itu net income-nya 141,8 M. Berarti ini salah satu alasan market maker atau bandar di saham PBRX menggoreng sahamnya ya. Apakah ini pertanda bagus? Kalau kita lihat histori dari net income-nya ya, nggak menentu ya. Jadi untuk net income PBRX itu nggak menentu, belum tentu kuartal 3 ini net income-nya cukup bagus, kuartal besok lebih bagus itu belum tentu. Karena kalau kita cek tahun kemarin aja ya, di kuartal 3 itu net income-nya 105,5 ya, dan kuartal 4 malah minus 41 M, berarti belum tentu ya. Jadi nggak ada jaminan walaupun kuartal 3-nya itu 141 M, kuartal 4 besok lebih bagus, itu nggak ada jaminan. Jadi yang perlu hati-hati itu aja. Yang perlu diketahui ya, ini ya salah satu alasan market maker menggoreng saham PBRX ya. Kemudian kalau kita cek dari segi neraca keuangan, untuk PBRX emang dihargai dengan valuasi yang cukup murah ya, tapi kita lihat aja dulu lebih detail ya. Belum tentu valuasi murah itu tanda perusahaan ini bagus ya. Pasti ada alasannya kenapa kok PBRX dihargai dengan valuasi yang murah. Kalau kita cek di sini untuk book value per share untuk PBRX saat ini 700 sampai kuartal 3 ya. Ini kuartal 3 terbaru untuk book value-nya 719,7 M. Berarti dari segi book value emang mengalami kenaikan karena net equity-nya naik ya, otomatis book value-nya ikut naik ya. Dan untuk harga marketnya kan 168, book value-nya 719. Berarti PBV-nya sangat murah ya. Mungkin kalau kita hitung coba kayaknya 0,2 ya. Untuk PBV PBRX saat ini harga marketnya 168 dibagi harga book value-nya 719, berarti dihargai dengan valuasi 0,23 kalinya ya, sangat rendah untuk PBV PBRX. Apakah ini masuk ke value stock atau enggak? Kalau cuma melihat PBV ya masuk ya, cuman ya kita nggak lihat PBV aja. Di sini yang perlu kita pertimbangkan juga dari segi hutang, di mana untuk PBRX ini memiliki hutang yang cukup cukup tinggi ya, di mana untuk hutangnya itu lebih tinggi daripada modalnya. Berarti di PBRX ini memiliki valuasi DER di atas 1 kalinya ya, lebih tinggi daripada equity.
itu kurang bagus sebenarnya ya, dan dari segi balance sheet neraca keuangan kurang sehat untuk PBRX ya, walaupun dihargai dengan PBV 0,23 kali, tapi kalau hutangnya itu lebih gede daripada modal ya itu sama aja bohong ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi misalnya gini ya, misalnya perusahaan PBRX itu dilikuidasi dan misalnya tutup kemudian dilikuidasi ya, hasil likuidasinya itu dibuat bayar hutang aja masih kurang ya, berarti para pemegang sahamnya ya itu masih punya hutang ya kalau sampai dilikuidasi. Jadi seperti itu analoginya ya. Walaupun PBV-nya sangat murah 0,2 kali, tapi kalau hutangnya besar ya sama aja bohong ya. Jadi dari segi neraca keuangan sebenarnya kurang bagus untuk PBRX ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, kalaupun PBRX saat ini dengan kemampuan yang ada itu mau bayar hutang ya, itu hutangnya masih sisa 4,8 ya. Jadi masih lebih besar hutangnya daripada equity-nya ya. Jadi ini yang perlu jadi pertimbangan kalian kalau mau invest di PBRX ya. Misal ada yang ngompor-ngomporin kalau valuasinya murah ya, emang murah ya. Karena hutangnya banyak. Kalau hutangnya nggak banyak ya nggak mungkin dihargai dengan PBV 0,2 kalinya ya. Oke, itu untuk sampai BRX dari segi neraca keuangan ya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya untuk kedepannya ya mungkin PBRX itu masih bisa naik kalau kuartal 4-nya itu lebih bagus dari kuartal 3 ini ya. Tapi kalau melihat histori dari segi net income-nya itu kadang nggak menentu untuk PBRX. Jadi nggak ada jaminan juga untuk kuartal 4 besok lebih bagus daripada kuartal 3 ini ya. Jadi ya seperti itu. Enggak gimana ya? Kalau melihat berita juga industri jadi untuk PBRX kan ini perusahaan garment ya, dan kalau mengikuti berita tentang industri garment saat ini itu sebenarnya kurang baik-baik aja ya. Kalau nggak percaya ya bisa searching aja berita tentang garment terbaru, di mana beberapa pabrik garment itu malah mem-PHK atau memulangkan, merumahkan banyak sekali karyawannya karena nggak dapat orderan garment ya. Jadi seperti itu kurang bagus ya untuk industri saat ini, sedang kurang baik-baik aja ya industri garment. Jadi laporan kuartal 4 besok ya nggak ada jaminan lebih bagus daripada kuartal 3 ya. Dan ini naiknya ya karena ya digoreng aja ya, ada alasan buat goreng dari segi net income naik, dari segi valuasi murah, ada yang mau goreng itu buat ngepom-pom ada bahannya ya. Jadi hati-hati untuk PBRX, kemungkinan ini hanya naik sesaat aja ya, yang dikhawatirkan sih seperti itu. Kalau kita cek dari segi bandarmologi juga ya, ini saya cek dari tanggal 14 Oktober ya, berarti pas ya dari sini ya, dari PBRX berada di bawah sampai video ini dibuat berarti tanggal 7 November ya, ya enggak 7 ya, ya sampai tanggal 7 November. Kalau datanya berarti sampai sini ya. Ya berarti naiknya PBRX ya dari tanggal 14 Oktober kemarin itu tidak disertai dengan akumulasi ya. Berarti naiknya PBRX walaupun udah beggar ini nggak ada yang akumulasi besar di PBRX. Jadi naiknya itu ya karena digoreng ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan dari tanggal 14 Oktober ini malah disertai dengan distribusi TP net sell 11,1. Jadi TP keluar dari saham PBRX. Nah, selain TP, MU, GA, YU net sell di saham PBRX, dan yang masih net pay itu YP, BR, PDNI, DH, KL, KI, XI, XL ya. Ini market maker utamanya YP. Jadi dari tanggal 14 Oktober itu yang naikin harga PBRX, yang goreng saham PBRX itu YP dan MG. Ya market maker utamanya sih YP ya. Di sini untuk YP valuasinya 228,9 M dan cuma net B7,3 ya. Itu tandanya untuk YP ini cenderung trading atau scalping di saham PBRX ya. Jadi tidak murni melakukan akumulasi, dan yang perlu
diperhatikan juga di sini untuk YP posisinya saat ini sedang floating profit ya, dimana kalau kita cek dari tanggal 14 Oktober itu average-nya YP netback 7,3 M, average di 98 average-nya YP di sini ya 9 di sini ya. Berarti sedang floating profit cukup tinggi. Dari 98 sampai video ini dibuat close-nya 180. Untuk YP-nya sedang floating profit 93% loh. Ini yang perlu jadi pertimbangan kalian kalau nekat mau masuk di harga saat ini ya. YP-nya market maker-nya sedang floating profit 73,1%. Kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin ya. Ya, dari tanggal 14 Oktober sini sampai sini YP-nya market maker utamanya sedang floating profit 73%. Tapi masih net buy, jadi nggak menutup kemungkinan ya, tergantung YP ya. Kalau mau naikin lagi ya tergantung YP. Cuman saran saya ya, ini disclaimer ya. Kalau mau masuk di PBRX ya buat trading aja. Kalau udah floating profit ya taking profit aja sebelum dibanding oleh YP atau ya market maker yang lain ya. Selain YP, MG juga ya yang jadi market maker di PBR ini. Cuman kalau MG ini ya minus 856 juta ya. Dia trading juga, scalping juga di PBRX. Cuman yang masih punya posisi itu YP. YP masih punya posisi 7,3 M, average di 98, sedang floating profit 73% lebih. Itu yang mesti jadi pertimbangan kalian kalau mau invest di PBRX saat ini ya. Misal ada yang ngompor-ngomporin, wah ini walaupun harganya udah naik bagger sampai ke harga 168, valuasinya masih sangat murah ini. Masih bisa naik lebih tinggi lagi ya. Mungkin ada yang ngompor-ngomporin seperti itu. Ya saran saya sih nggak usah terlalu termakan pom-poman seperti itu ya. Walaupun bisa naik pun ini PBRX naiknya nggak disertai dengan akumulasi loh. Jadi itu yang perlu jadi pertimbangan yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi hutang, itu hutangnya lebih tinggi daripada modal. Jadi misal perusahaan ini dilikuidasi, itu walaupun PBV-nya 0,2, para pemegang saham masih punya hutang ya. Buat melunasin hutangnya itu masih kurang ya modal PBRX itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga itu dari segi industri garment saat ini dari berita yang saya ketahui itu sedang kurang baik ya. Mungkin kalau besok next ke depannya industri garment lebih baik ya bisa jadi PBRX harganya akan lebih bagus ya. Tapi untuk saat ini kurang bagus untuk berita tentang garment ya. Jadi untuk industri garment sedang kurang baik-baik aja walaupun net income PBRX kuartal 3 kemarin berhasil membukukan profit 141 miliar ya. Belum tentu kuartal 4 besok lebih bagus. Karena kalau kita melihat histori juga setelah net income-nya naik ratusan miliar ya kuartal selanjutnya malah rugi ya pas di tahun kemarin. Jadi ini naiknya itu cuman ya menggoreng aja ya, tidak disertai dengan akumulasi. Jadi kalau ada yang minat di PBRX ya saran saya buat trading aja. Amannya seperti itu sih. Kalau kita bicara technical untuk target resisten selanjutnya PBRX ya ke area sini. Kalau masih naik lagi untuk nanti sesi kedua atau besok resisten selanjutnya ada di 185. Kalau berhasil naik di atas itu ya bisa naik lebih tinggi lagi kalau kita bicara technical ya. Tapi kalau mau invest di PBRX ya mending dipikir-pikir lagi ya karena neraca keuangannya kurang bagus. Kemudian untuk industri garment saat ini sedang kurang baik-baik aja ya. Jadi seperti itu untuk PBRX ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini bukan ajakan untuk menjauhi saham PBRX atau masuk di saham PBRX, cuman analisa aja ya. Oke, itu aja untuk analisa kita hari ini tentang PBRX ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.